semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Hai guys, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, aku punya rekomendasi nih buat kalian. Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu aku untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo ini merupakan sebuah aplikasi investasi. Nah, aku sudah investasi di Binomo kurang lebih sebulan, dan sekarang aku mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya ya. Caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya itu bakal naik atau turun. Di sini aku bakal mulai invest Rp70.000 dan aku pilih naik nih. Yes, sukses guys. Investasi di Binomo tuh bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru aku. Dan untuk nambah-nambah income tambahan, kamu bisa mulai dengan modal mulai $10 aja atau Rp14.000 aja. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan sekarang aku mau kasih lihat nih ke kalian sejarah penarikan uangnya. Kalian bisa pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance atau saldo. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas nih guys. Dan ingat ya, namanya investasi itu memang ada resikonya. Jadi modal kalian ya bisa berisiko. Khusus buat kalian, aku ada kode promo nih. Kodenya DNK100. Aku ulangi ya, DNK100 untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung aja download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di deskripsi box di bawah ya. Surat terlarang 10 tahun lalu bocor, Manchester City terancam sanksi UEFA. Kondisi keuangan yang tidak wajar dari Manchester City ternyata mengundang banyak tanda tanya, tak terkecuali bagi UEFA. UEFA selaku induk sepak bola Eropa pun sempat menyelidiki kondisi keuangan Manchester City. Bahkan, The Citizens diduga melanggar aturan financial fair play pada musim lalu. Akan tetapi, Manchester City akhirnya lepas dari tuduhan tersebut dan berhasil memenangkan banding di pengadilan dan arbitrase untuk olahraga. Kemenangan Manchester City itu menyelamatkan mereka dari sanksi larangan bermain di kancah Eropa. Meski demikian, sesuai kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Media Inggris Daily Mail membocorkan sebuah surat elektronik yang diduga dari internal manajemen Manchester City. Dalam email yang bertanggalkan 16 Desember 2013 tersebut, seorang bernama Simon Pearce yang diduga merupakan sosok strategis dalam manajemen Manchester City mengirimkan surat kepada Peter Baumgartner. Salah satu cara yang dilakukan Manchester City untuk lolos dari FFP saat itu adalah dengan memalsukan laporan keuangan kepada UEFA. Dalam laporan keuangan UEFA, Manchester City melaporkan kalau dana sponsor yang masuk dari Etihad adalah sebesar 12 juta pound sterling. Padahal, uang yang masuk sebenarnya jauh lebih sedikit atau diperkirakan sekitar 4 juta pound sterling. Untuk menutupi kekurangan tersebut, The Citizens diduga menggunakan dana dari perusahaan yang menaungi ditambah dengan dana dari negara bagian Abu Dhabi. Bocornya email ini sempat membuat heboh jagat sepak bola Inggris, tetapi belum ada sikap lebih lanjut dari UEFA. Manchester City lakukan kontak dengan agen gelandang Barcelona. Juara Liga Premier dilaporkan telah melakukan penyelidikan awal tentang Alex Moriba, menyusul berita kebuntuan dalam negosiasi kontrak dengan Barcelona. Moriba saat ini sedang dalam pembicaraan kontrak dengan raksasa La Liga dengan hanya 1 tahun tersisa di kontraknya. Negosiasi antara kedua belah pihak telah memburuk dalam beberapa pekan terakhir, setelah kebuntuan yang menyebabkan keputusan Barcelona mengeluarkan Moriba dari pelatihan pramusim tim utama mereka, sampai keputusan konkret tentang masa depannya dibuat. Sekarang, menurut outlet Spanyol Sport, tim manajer Manchester City Pep Guardiola menghubungi rombongan pemain untuk mengetahui situasi nyata dan langsung dari hubungan pemain mereka dengan klub Spanyol. Menambah informasi ini, surat kabar Spanyol AS melaporkan bahwa pihak La Liga ingin memperbarui kontrak pemain, tetapi tidak mau memenuhi tuntutannya karena kondisi keuangan yang buruk.
AS juga menambahkan bahwa agen sang pemain telah menerima 2 panggilan penting dari pelamar dan salah satunya bisa dari kantor Pep Guardiola. Dengan pemain yang dianggap sebagai talenta muda yang menarik, Manchester City pasti akan mengawasi situasinya di Barcelona setelah sebelumnya memantaunya. Ex-Manchester City yakin ada kejutan besar transfer Manchester City. Belakangan ini, nama yang paling sering dihubungkan dengan Manchester City adalah Harry Kane. Penyerang Tottenham Hotspur itu sedang membuka opsi untuk pindah klub, mengingat puasa gelarnya tak kunjung berakhir. Manchester City sendiri butuh penyerang anyar karena baru kehilangan Sergio Aguero yang habis kontrak bulan Juni lalu. Hanya saja, biaya transfer menjadi tantangan terbesar untuk The Citizens. Tottenham dilaporkan meminta tak kurang dari 160 juta pound sterling untuk Harry Kane. Tentu saja bukan jumlah yang kecil, apalagi mengingat klub-klub Eropa termasuk Manchester City sedang dalam mode hemat karena pandemi COVID-19. Pandangan menarik diungkapkan oleh mantan winger Manchester City Trevor Sinclair. Ia percaya justru kehebohan seputar Harry Kane mengindikasikan klub tak akan merekrutnya. Dari pengamatannya sejauh ini, Manchester City lebih suka bergerak senyap dan menghindari kehebohan saat mengejar pemain. Harry Kane disebutnya sekedar pengalihan isu belaka. Saya sudah selalu cukup terkesan dengan Manchester City sejak Pep menangani klub, karena mereka menyimpan rapat-rapat rencana mereka. Kalau Anda melihat ke gosip apapun di olahraga, sangat jarang Anda dengar soal Manchester City. Katanya, dikutip Football 365, saya rasa Siki Begiskristen bekerja dengan baik. Dia merahasiakannya. Akan ada beberapa rumor dan biasanya sebuah pengalihan isu itu di mana mereka pura-pura mengejar seseorang. Mereka tak akan mengusik pemain tersebut demi mengejar target sebenarnya. Saya tak akan terkejut mereka merahasiakan rencana-rencana dan membiarkan sejumlah bocoran keluar media, menyebut bahwa kami tertarik dengan pemain ini dan itu. Imbuh pria yang memperkuat Manchester City pada rentang 2003 hingga 2007 ini. Atletico Madrid proyeksikan gelandang Manchester City sebagai pengganti Saul. Juara Liga Spanyol Atletico Madrid bersiap untuk membidik gelandang sentral Manchester City jika harus kehilangan Saul Niguez di bursa transfer musim panas 2021 ini. Dikutip dari Football Espana Senin 26 Juli 2021, pemain yang akan dibidik Atletico Madrid itu adalah Yangel Herrera yang tak punya tempat di Manchester City. Pemain internasional Venezuela berusia 23 tahun itu dalam 2 musim terakhir menghabiskan karirnya sebagai pemain pinjaman di klub Liga Spanyol Granada. Dikabarkan jika Herrera kembali tidak akan menjadi bagian dari tim utama Manchester City musim ini, meski ia sejatinya masih terikat kontrak hingga 2024 di Etihad Stadium. Sementara itu, saat ini Saul kerap dihubungkan dengan Barcelona, Manchester United, dan Chelsea. Terkait hal ini, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone tentu mempersiapkan pemain pengganti jika memang benar-benar harus kehilangan Saul. Menurut Football Espana, Atletico bisa saja mengamankan kesepakatan untuk mendaratkan Herrera dengan biaya transfer 23 juta euro atau sekitar 393 miliar rupiah.